Hai Voices, balik lagi sama gue Vino Justian. Jadi bisnis kelas hari ini gue mau langsung to the point. Nah, bagi sebagian teman-teman nih yang bingung di rumah mau ngapain aja, kalian bisa banget nih menjadikan the power of emak-emak. Weh, kalau kata yang lagi hits kan juga kemarin ada yang like katanya power of emak-emak nih ya. Nah, jadi ibu-ibu ini punya usaha rumah tangga nih, awal usaha rumah tangga jangan pernah diremehkan. Kenapa? Karena mereka yang berawal dari usaha rumah tangga ini, walaupun ada beberapa yang kayak bisa dibilang sedikit pendidikan agak rendah, tapi mereka bisa menjadi pengusaha yang sukses dan dikenal karena produk dan brand-brand mereka tuh apik dan ciamik banget. Oke, langsung pertama. Siapa sih yang nggak tahu sama pisang goreng Bu Nanik? Nah, dimana pisang goreng ini kayaknya legendaris ya. Padahal ya kayak bisa terbilang cukup baru juga. Nah, apalagi yang buat teman-teman yang tinggal di Jakarta Barat pasti tahu banget nih kalau emang pisang goreng Bu Nanik ini kan emang awalnya berdiri di sekitaran Tanjung Duren tuh ya. Mulai dari tempat kecil lama-lama makin gede gitu. Awalnya padahal cuma dari usaha catering loh. Awal-awal kayak goreng pisang-pisang yang kayak mungkin kayak kurang bagus, yang kayak udah terlalu matang gitu. Terus akhirnya dimasukin ke dalam catering, malah banyak yang suka. Akhirnya jadi satu brand sendiri yang dikasih label sendiri dengan nama pisang goreng madu Bu Nanik. Tuh guys, daripada bengong di rumah, kalian bisa coba-coba bikin masakan-masakan yang simpel-simpel dulu, yang gampang-gampang dulu, modalnya kecil juga. Kalian tawarin ke tetangga, nggak ada yang tahu kan, siapa tahu bisnis kalian itu yang mulai dari rumahan iseng-iseng bisa jadi sebuah bisnis besar. Oke, yang kedua adalah sambal burudi. Nah, ini juga legend banget, gila, ini salah satu favorit gue, dimana sambal burudi ini ownernya ini asli Surabaya, dan makanya emang produknya ini bisa dibilang kayak asli Surabaya. Nah, biasanya orang-orang yang main ke Surabaya pasti emang jadiin sambal burudi ini kayak satu oleh-oleh khusus gitu, khasnya Surabaya. Nah, suaminya sendiri kan namanya Pak Rudi. Nah, si ibu ini asli namanya itu adalah Lani Siswadi. Nah, karena emang biasanya lebih akrab dipanggil Bu Rudi, akhirnya dia mulai beli brand cabenya ini dengan nama Bu Rudi. Sambal Bu Rudi, kenapa sih awal cerita sambal Bu Rudi ini ada gitu? Awalnya jadi sih katanya suaminya sering kayak bawa sisa tangkapan ikan, udang habis mancing gitu. Akhirnya daripada dibiarin kelamaan dan akhirnya busuk basi, akhirnya diolah menjadi sambal yang diulek bersama sisa umpan, kemudian dikemas secara menarik gitu, dan akhirnya dilabelin nasi sambal udang. Akhirnya lebih dikenal sebagai sambal burudi. Ini saya emang salah satu legend banget ya. Nah, ada lagi namanya Raja Pisang Nugget, sempat viral nih sekitaran tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, ownernya ini namanya Anggita Prima, dimana terbilang masih muda banget sih ya, tapi mak pendiri Raja Pisang Nugget. Awalnya sih dia sering menyantap pisang pasir dari salah satu brand gitu lah katanya, sampai akhirnya dia menjadi kayak pelanggan setianya. Nah, akhirnya ketika dia mikir nih, apa sih yang jadi kekurangannya brand nih gitu, ketika dia makan terus dia ngerasa pisang ini kemanisan. Akhirnya mulai deh dicoba ngeracik sendiri gitu yang gak terlalu manis. Awalnya dimulai dari iseng-iseng, terus ketika dia coba jualin ternyata lakunya itu laku keras, dan gak sengaja itu ternyata pisang resepnya itu adalah yang udah ada dari dulu gitu, asli khas Makassar gitu. Dan akhirnya mulailah terkenal brandnya dia sebagai Raja Pisang Nugget. Nah, menarik banget kan ya, ada dua pisang tuh, ada pisang goreng madu Bu Nanik dan ada Raja Pisang Nugget. Nah, kalau ini nih lebih kayak asik lagi, lebih kekinian, jadi kayak emak-emak yang inovatif banget. Treat Ink Cheesecake in Jar. Nah, jadi Treat Ink Cheesecake in Jar ini adalah cheesecake yang dikemaskan dalam jar atau mochacha tertutup. Kreasi kue ini awalnya dari bisnis rumah tangga, sempat viral kurang lebih tahun 2015 ya. Pendirinya bernama Sally Sour. Bukan, itu mah brand lain ya, ngaco banget. Nah, awalnya si Ibu Sally ini adalah karyawan yang berganti profesi jadi ibu rumah tangga. Nah, dia juga awalnya iseng-iseng ya punya ide bikin makanan manis
yang gak terlalu manis dan gampang dikonsumsi, juga harga terjangkau. Makanya kenapa treatment cheesecake Injar ini harganya masih terbilang cukup murah dibandingkan para pesaing-pesaingnya. Dan dia sebagai inovator juga emang dia kayak mungkin kayak mencantumkan diri ataupun memposisikan diri sebagai brand yang emang mau manis, gampang didapat, dan emang murah gitu. Makanya dia kayak menjaga tagline-nya itu kali ya, semacam arwah bisnisnya itu sendiri, ataupun kayak identity bisnisnya itu sendiri. Nah yang terakhir adalah ini yang cukup menarik, Catering Yuveto Bandung. Nah kalau Catering Yuveto ini lebih legend lagi karena udah berdiri sejak tahun 1972 dan masih laris nih sampai sekarang. Pendirinya itu namanya Ibu Wati Hendarwati yang lahir sekitaran tahun 47. Awalnya usaha catering ini katanya sih benar-benar nggak sengaja banget. Jadi awalnya itu keponakannya minta buat nyediain nasi bungkus acara di kampusnya gitu, di kampus Unpad. Nah kemudian dari satu pesanan itu jadi ada repeat order karena emang Ibu Wati ini kayak memberikan yang terbaik gitu, kualitas yang terbaik, pelayanan yang terbaik, sehingga nasi bungkus itu disukai dan akhirnya orderan itu terus berlanjut. Nah guys, dari para pengusaha ibu-ibu ini ada beberapa hal yang gue tangkap dan bisa gue kasih ke kalian. Satu adalah jangan pernah takut untuk mencoba, karena mereka semua mulai dari iseng-iseng, tapi kalau emang dapat respon yang bagus, kalian harus fokus. Yang kedua adalah yang bisa bertahan lama adalah yang menjaga identity brand maupun quality brandnya. Karena brand sebesar apapun itu ketika sudah gede banget dan tiba-tiba udah merasa pangsa pasarnya kuat nih, akhirnya mulai menurunkan kualitasnya dan akhirnya mengecewakan konsumen, akhirnya konsumennya kabur. Jadi untuk menyiasati pasar sekarang nih dimana harga barang naik, lebih baik harga barangnya dinaikkan, jangan pernah turunkan kualitas. Kalau bisa teman-teman lebih baik announce dulu ke konsumen kalian lewat sosial media bahwa harga pasar sekarang kan naik ya, kemungkinan harga-harga kita ke depannya akan naik ataupun porsi akan dikurangin, tapi kami akan tetap menjaga kualitas kami. Nah sebaiknya diberitahukan seperti itu. Nah yang ketiga adalah inovasi. Nah jadi di sini beberapa brand yang gue lihat ini adalah mereka semua emang ada yang kayak tradisional gitu, bahkan emang kayak identity brandnya itu yang kayak benar-benar Indonesia banget gitu. Tapi kenapa sih bisa sampai booming sampai sekarang? Apa sih yang ngebedain mereka? Mereka punya identity brand yang kuat, mungkin dari segi cita rasa, mungkin dari segi pengolahan, mungkin dari segi TQM, bisa dibilang jadi kayak total quality management gitu. Jadi emang keseluruhannya gitu, mau mereka sudah branding, mau mereka memberikan lahan untuk distributor, mau mereka memberikan lahan untuk reseller, mereka selalu menjaga kualitasnya dengan baik. Nah kayak nomor 2 tadi sih ya. Jadi teman-teman, untuk kalian yang mau mencoba untuk mulai berbisnis, gak ada salahnya mulai dari iseng-iseng, mulai dari nol, coba terus, jangan pernah gagal walaupun jatuh. Nah karena setiap pengusaha hebat itu mereka pasti gak jatuh 1-2 kali, bahkan mungkin berkali-kali. So see ya, stay tune terus di Fox